Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Masih sehat dan tetap semangat kan? Kali ini kita akan membahas muatan IPA tema 3 tentang tumbuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuhan adalah makhluk hidup berinti sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping satu, contohnya adalah padi dan jagung. Ada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping dua, contohnya adalah kacang tanah dan mangga. Ada lumut. Ada tumbuhan paku-pakuan seperti pakis dan suplir. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia, di antaranya adalah sebagai penghasil oksigen, sebagai bahan makanan dan pakaian, sebagai obat-obatan, sebagai bahan perabotan atau bahan bangunan, dan daunnya yang besar bisa digunakan sebagai pembungkus. Kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan, bagian, dan fungsinya. Pada tumbuhan, bagian dari yang paling bawah ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah akar. Akar mempunyai sifat warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Ujung akar bentuknya meruncing agar bisa menembus tanah atau bebatuan. Akar tumbuhnya mengarah menuju pusat bumi, menuju air, meninggalkan cahaya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Pada tumbuhan tertentu, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada kunyit, untuk bernafas seperti pada bakau, untuk menyerap uap air dan gas seperti pada beringin, serta ada juga yang fungsinya sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya pada sukun. Akar ada beberapa jenis. Yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Bagian akarnya ada akar primer atau akar utama dan ada bagian lateral atau akar cabangnya. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah mangga, kacang, kedelai, jeruk, dan nangka. Jenis akar berikutnya ada akar serabut. Akar serabut ada pada tumbuhan monokotil. Akarnya hanya akar lateral saja atau semuanya adalah akar cabang. Contohnya pada jagung, padi, tebu, rumput, kelapa, juga pada tanaman hasil pencangkokan. Jenis akar yang lain ada akar gantung. Dinamakan akar gantung karena menggantung dari batang ke udara. Fungsinya adalah untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Contohnya adalah akar pohon beringin. Berikutnya ada akar napas. Kalau akar gantung pada batang menggantung ke bawah, kalau akar napas keluar dari tanah menuju permukaan. Sesuai dengan namanya, akar napas digunakan untuk bernapas. Contohnya pada pohon bakau. Ada juga akar pelekat yang tugasnya untuk melekatkan batang pada tembok atau tanaman lain. Contohnya ada pada akar sirih dan akar lada.
Ada lagi akar penghisap. Akar penghisap bertugas untuk menghisap makanan dari tumbuhan induk atau tumbuhan inang yang ditempeli oleh tumbuhan tersebut. Contohnya ada pada akar benalu. Ada akar tunjang. Contohnya pada pohon bakau, akar ini untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Pada pohon bakau, akar ini untuk mencegah pohon bakau roboh ketika terkena angin atau terkena gelombang laut. Dan ada akar banir atau akar papan. Akar banir atau akar papan biasanya ada pada batang pohon yang sangat tinggi. Contoh pohon yang memiliki akar banir atau akar papan adalah pohon kenari dan pohon ulin. Selanjutnya tentang batang. Batang memiliki sifat yang pertama biasanya berbentuk seperti silinder. Yang kedua, warnanya tidak hijau kecuali untuk tumbuhan yang berumur pendek biasanya warnanya hijau. Dan yang ketiga, arah tumbuhnya adalah menuju cahaya atau menuju matahari. Batang berfungsi sebagai bagian yang menopang tumbuhan, bagian yang mengangkut zat makanan dan air, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, sebagai organ pernapasan yaitu pada bagian lentisel, dan pada tumbuhan tertentu fungsinya adalah sebagai tempat cadangan makanan, contohnya pada tebu, dan batang juga bisa digunakan untuk bagian yang dicangkok, contohnya pada mangga. Bagian-bagian akar. Pada bagian luar terdapat epidermis yang berfungsi sebagai pelindung batang. Di dalamnya terdapat floem yang fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis. Terdapat kambium yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, dan ada xilem yang tugasnya mengangkut air dan zat hara dari akar. Pada epidermis terdapat lentisel yang tugasnya sebagai alat pernafasan. Jenis-jenis batang. Ada batang berkayu yang keras dan kuat, contohnya pada jati, mangga, dan rambutan. Ada juga batang basah yang lunak, berair, mudah patah, dan ada juga yang berongga, contohnya pada kangkung, bayam, eceng gondok, dan pisang. Ada batang rumput. Batang rumput tidak keras dan berruas pendek, contohnya pada rumput, padi, dan sereh. Dan ada batang mendong. Batang mendong mirip dengan batang rumput tetapi ruasnya lebih panjang. Contohnya adalah tumbuhan mendong dan tumbuhan ulingi. Sekarang kita akan membahas tentang daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai organ pernapasan yaitu melalui stomata, sebagai tempat mengeluarkan air. Jika airnya berupa uap disebut transpirasi, dan jika berupa tetesan air disebut sebagai gutasi. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu, contohnya pada cocor bebek. Kita akan melihat proses fotosintesis. Proses fotosintesis dimulai dengan penyerapan air dan karbon dioksida, kemudian klorofil akan mengambil energi dari cahaya matahari yang digunakan untuk mengolah air dan karbon dioksida tersebut untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa adalah salah satu jenis dari karbohidrat. Glukosa disimpan dalam buah, ada juga yang disimpan dalam batang, dan ada juga yang disimpan dalam akar sebagai cadangan makanan. Oksigen dilepaskan ke udara. Penyerapan karbon dioksida dan pelepasan oksigen dilakukan melalui bagian pada daun yaitu stomata. Pada tumbuhan darat, stomata ada di bagian bawah daun, sedangkan pada tumbuhan air, stomata ada di permukaan atas daun.
Struktur daun. Yang pertama, daun memiliki helai, memiliki tangkai, dan memiliki pelepah. Jenis daun yang memiliki ketiganya disebut sebagai daun lengkap. Contohnya, ada pisang, ada kunyit, ada kelapa, dan ada daun tidak lengkap, hanya sebagian struktur daun yang dimiliki. Contohnya, pada gambar ada daun rambutan. Daun rambutan hanya memiliki helai daun dan tangkai saja. Jenis daun berdasarkan tulang daunnya ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang tulang daunnya sejajar. Contohnya pada rumput, padi, dan jagung. Ada daun yang menyerip. Contohnya pada jambu, mangga, dan rambutan. Ada daun yang menjari, contohnya pada singkong, pepaya, dan kapas. Dan ada daun yang tulang daunnya melengkung, seperti pada daun sirih dan cincau bulu. Jenis daun yang lain berdasarkan helaian per tangkainya ada dua macam. Ada yang satu tangkainya berisi satu lembar, disebut sebagai daun tunggal. Contohnya adalah daun mangga, jambu, dan daun rambutan. Dan juga ada yang satu tangkai berisi banyak daun. Contohnya adalah daun belimbing dan daun kelapa. Pada gambar di situ ada contoh daun kelor. Ada juga jenis daun yang didasarkan pada bentuk tepi daunnya. Ada yang tepi daunnya rata, seperti mangga, jambu, dan rambutan. Ada yang tepinya bergerigi, seperti pada mawar, pada stroberi, dan pada daun mint. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian bunga adalah: yang pertama, ada mahkota. Mahkota biasanya warnanya mencolok. Ini gunanya untuk menarik serangga. Berikutnya, ada benang sari. Di ujungnya terdapat serbuk sari, dan benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan. Berikutnya lagi ada putik. Di ujungnya terdapat kepala putik, dan putik ini merupakan alat reproduksi betina. Bagian yang seperti daun ini merupakan kelopak bunga, yang tugasnya adalah melindungi bunga pada saat kuncup. Di bawah putik terdapat bakal biji atau calon biji yang nanti ketika penyerbukan berhasil akan berubah menjadi biji. Dan ada tangkai. Tangkai berfungsi sebagai penghubung bunga dan batang. Jika semua bagian ini dimiliki oleh sebuah bunga, maka bunga tersebut disebut sebagai bunga lengkap. Contohnya adalah kembang sepatu. Dan jika ada bagian yang tidak dimiliki, maka bunganya disebut tidak lengkap. Contohnya ada pada bunga jagung dan bunga kelapa. Pada gambar tersebut adalah bunga kelapa. Bunga kelapa tidak memiliki mahkota. Selanjutnya ada jenis bunga yang berdasarkan alat reproduksinya. Jika pada satu bunga memiliki alat reproduksi jantan dan betina, maka bunga tersebut disebut bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari. Contohnya kembang sepatu dan bunga mawar. Sedangkan jika bunga hanya memiliki alat reproduksi jantan saja atau betina saja, maka bunga tersebut disebut bunga tidak sempurna. Contohnya ada pada bunga salak dan bunga kelapa. Pada bunga salak, bunga jantan dan bunga betina adalah bunga yang berbeda. Seperti yang Bu Rini sampaikan sebelumnya, buah dan biji akan terbentuk jika penyerbukan dan pembuahan berhasil. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh pada kepala putik dengan sendirinya, bisa juga dibantu oleh air, dibantu oleh angin, dan bisa juga dibantu oleh hewan.
Penyerbukannya berhasil akan berlanjut pada pembuahan sehingga bisa terbentuk buah. Sekarang kita akan coba lihat salah satu peristiwa penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Yuk kita saksikan dulu. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Jadi seperti itu proses penyerbukannya anak-anak. Sekarang kita lihat, ada beberapa jenis penyerbukan. Penyerbukan yang terjadi pada satu bunga disebut penyerbukan sendiri. Jika penyerbukan terjadi pada dua bunga tetapi bunganya masih dalam satu tumbuhan, maka penyerbukannya disebut sebagai penyerbukan tetangga. Jika penyerbukan terjadi pada dua bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan, maka penyerbukannya disebut penyerbukan silang. Dan kalau penyerbukannya terjadi pada bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, dan jenis yang berbeda, maka penyerbukannya disebut penyerbukan bastar. Setelah penyerbukan dan pembuahan berhasil, maka terbentuklah buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji, dan buah juga berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhnya biji nanti. Bagian-bagian dari buah. Yang pertama, ada kulit buah, ada daging buah, ada biji. Bagian-bagian biji, ada pusar, ada embrio atau calon tumbuhan, ada tali pusar, ada inti, dan ada kulit biji. Kulit buah dan kulit biji fungsinya sama, yaitu untuk melindungi bagian dalamnya. Fungsi daging buah dan fungsi inti biji juga sama, yaitu sebagai cadangan makanan bagi embrio yang akan tumbuh nanti. Nah anak-anak, hanya sampai di sini ya penjelasan Bu Rini. Sebenarnya ada banyak hal yang tidak bisa Bu Rini sampaikan semuanya. Yang perlu kita ingat, tumbuhan adalah salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan melestarikan tumbuhan, sama artinya kita menyiapkan hidup kita hingga bertahun yang akan datang. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.